Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Semenjak penandatangan MOU antara pemerintah Indonesia dan Cina, yang ditandatangani Jokowi, presiden, kemudian pemainnya masih pemain lama, Jokowi, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Bahlil, dan Menteri Luar Negeri yang ikut hadir. Itu dia menandatangani, tapi isinya pada umumnya adalah investasi atau penjajahan atau penjualan aset negara, yang kemarin disampaikan Bahlil bahwa nanti akan berinvestasi ratusan triliun dan disetujui akan dibangun pabrik Cina terbesar yang akan mengambil bahan baku di Indonesia. Lokasinya ya di daerah Rempang, Batam, Riau. Ya, ini akar masalah Rempang bergolak karena tujuannya adalah untuk mengusir masyarakat Rempang atau masyarakat Melayu yang merupakan masyarakat ulayat yang udah tinggal dan berketurunan beranak pinak di situ. Tiba-tiba diusir oleh aparat keamanan, mulai dari Brimob, polisi, TNI, sampai menembaki rakyat dan anak-anak yang masih sekolah. Ini sudah benar-benar keterlaluan dan kelewatan. Sampai segitunya pemerintah pusat itu membuat kerjasama kayak gitu. Kok dibilang Bahlil oleh-oleh apa? Oleh-oleh investasi itu bukan oleh-oleh hadiah, enggak. Diberikan uang gratis, enggak. Itu oleh-oleh itu ibaratnya seperti menjual seluruh aset negara yang ada di Batam untuk dikeruk, dikuras, kemudian lahannya juga dikuasai. Keuntungan juga dia yang menikmati. Itu sama dengan penjajahan. Saya heran ya dengan pemain-pemain lama itu, Presiden Jokowi, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, orang-orang itulah pemain lama yang gemar menjual aset-aset negara, utang, itu nanti jangan-jangan itu dipakai untuk pesangon ya, sebelum dia lengser, kemudian dia menjual terus semua aset negara itu. Begitu lengser, lumayan dapat uang pesangon dan dia bebas tanggung jawab karena dia udah nggak menjabat presiden dan nggak menjabat menteri. Kemudian yang susah adalah dari presiden baru, dia harus menanggung ini tanggungan IKN yang harus diteruskan program-programnya. Program-program bosok kayak gitu bermasalah, suruh nanggung presiden baru, sementara uangnya hasil ngutang, hasil jual aset negara, jual pasir laut, jual nikel, jual tembaga, emas, uranium, semuanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Kemudian ketika diusung ke Cina,
kemudian diolah ternyata kandungannya banyak banget, ada kandungan nikel, tembaga, perak, uranium, ya kan, kemudian tambang-tambang unsur tambang yang lain, ya. Bodoh, ya. Dengan jalan pintas pemerintah itu menjual, nggak mau susah-susah, dan uangnya pun nggak jelas, ya, entah itu masuk semua ke kas negara atau langsung masuk kantong pejabatnya sendiri yang ikut dalam penandatanganan MOU itu. Yang rugi adalah negara, ya. Aset negara udah dikuasai oleh asing semua. Terus apakah itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Enggak. Bumi, air, dan alam, kekayaan alam di Indonesia itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang enggak faktanya. Bumi, air, lahan, dan kekayaan alam di Indonesia sudah dikuasai negara untuk memperkaya pejabat dan penguasa, termasuk juga PDIP, ketua umumnya itu. Kenapa budaya jual-jualan aset dimulai dari waktu Presiden Megawati jual tanker Pertamina, kemudian jual Indosat, jual Pulau. Wah, tuh ngeri. Sekarang dilanjutkan dengan pemerintahnya Jokowi. Hampir semua tambang itu udah di MOU kan semua, sudah dikuasai asing, investor asing semua, ya. Indonesia rakyatnya itu udah nggak mendapatkan apa-apa, nggak menikmati, nggak merasakan uang hasil investasi atau uang penjajahan itu, penjualan aset negara itu nggak jelas. Seharusnya dalam MOU itu KPK, BPK itu mengikuti. Nah, apakah hasil isi dari MOU itu menguntungkan pihak pemerintah atau merugikan? KPK harusnya yang mengontrol itu, karena rawan sekali MOU Cina dengan Indonesia, pemerintahan Indonesia, kemudian pemerintahan Indonesia dengan negara lain. Kita itu dikadali, dikodoi, dibodoh-bodohi. Nggak ada negosiator yang pintar dan canggih yang bisa menilai hasil kerjasamanya itu, hitung-hitungannya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Nggak ada. Mereka seenaknya aja kayak pemilik negara ini. Ngeri. Sebelum lengser Pak Jokowi itu ngeri kali. Aji mumpungnya itu jual-jual negara, kemudian di dana udah masuk. Nah ini dana masuk ini harusnya KPK mengawal ketat itu. Ngeri loh. Pantas saja Menteri Luhut itu punya perusahaan pribadi yang selalu ikut tender proyek-proyek negara, kemudian perusahaannya Muldoko yang mobil itu, sehingga jadi kebijakan untuk BBM-nya dinaikkan, kemudian beralih ke subsidi mobil listrik. Ini yang menguntungkan siapa? Ya kedua orang ini, ya. Pejabat negara, menteri yang merangkap sebagai pengusaha, punya perusahaan, wah semuanya menumpuk di situ keuntungannya. Ini analisa rakyat. Tapi kalau dicek betul, KPK seharusnya dilibatkan dalam hal kerjasama MOU dengan negara asing, karena bisa jadi itu uangnya selintutan, nggak harusnya disetorkan ke kas negara, itu masuk ke kantong pribadi pejabat negara. Keluar masuknya itu harusnya dikontrol semua, jangan terus uang itu dibawa oleh-oleh katanya. Rakyat itu nggak bodoh Pak Bahlil. Anda itu menjual aset negara, pemain lama, dan selalu mengancam rakyat.
rakyat itu nggak perlu diancam. Rakyat adalah pemilik kedaulatan rakyat. Anda itu ibaratnya pembantu rakyat. Tapi sekarang kok terbalik, Anda yang mengancam, Anda yang menakut-nakuti, Anda yang akan menghapuskan subsidi. Sekarang dibalik, gajinya itu, gaji kalian menteri dan pejabat negara, presiden termasuk, itu mau nggak dipotong, termasuk Ahok itu yang gajinya gila-gilaan, sebulan 8,3 miliar, kerja nggak ada prestasi, nggak becos, ya. Ex-napi gajinya 8,3 triliun rupiah. Rusak negara ini, ya, kalau PDIP masih menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.